Meski sudah lama bekerja di kota, namun nenek paling rajin mengingatkan aku untuk pulang saat merayakan Merti Dusun, Kenduri Dusun. Pulang ke rumah seperti ini, meninggalkan kenangan tersendiri antara aku dan desaku. Bahak lah pun bangku ya. Kadang balikan. Itu teman masa kecilku, Umari. Setahun tak bertemu, membuat kami berbincang asyik di depan tunggu pawon. Percakapan sore itu membawa kami ke memori masa kecil kami di desa. Yang kami tahu, janganlah melupa pada sengatan ingatan. Berharap desaku akan tetap terasa seperti desa hingga seabad ataupun 2 abad nanti. Pas ya dari sekolah kayak terus saya ngeliat dengan pemain Mbah Painem terus Bali dengan nama kayak kontumpengan bebok ya nah. Sewindu lalu, rekan-rekan masa kecilku, Alam dan Rimbun sering mengingatkan aku saat kami pulang sekolah, menyusuri hutan bambu dan ladang milik warga. Tak jarang kami berhenti sejenak bercanda penuh kehangatan, ditemani kecauan burung yang saling bersautan. Sebagai anak gunung, kami terbiasa untuk kreatif membuat mainan sendiri. Aku paling jago untuk membuat layang-layang, atau bahkan membuat jaranan dari pelepah pisang. Oh iya, bermain engklek dan serembolan, yaitu semacam permainan kasti. Namun pemukulnya adalah sandal jepit yang kami pakai. Rekan muda ingin tahu bagaimana lahirnya nama Dusun Kendal. Menurut kakek, dulu kami hanya punya satu sumber air di atas bukit, di bawah pohon dali. Makanya disebut Dusun Kendal. Sejak kecil kami diajarkan untuk merawat dan membersihkan sumber air Sengkono. Ayo kita perhatikan kira-kira usia pohon dali udah berapa ratus tahun ya. Coba perhatikan ukuran diameter dan tekstur batangnya. Sudah sangat terlihat seperti kakek-kakek. Pada zamannya, warga mengambil air menggunakan lodong bambu, yakni bambu petung dengan diameter sekitar 20 cm dan dengan panjang sekitar 2 meter. Bagian dalam antar ruas pun dilubangi. Jadi deh untuk mengangkut air dengan cara dipikul. Di dekat hutan bambu ada juga sebuah tempat yang kami sebut rumah Mbah Mangun. Ya, Mbah Mangun dan Trenggono. Dua nama yang selalu ada saat Merti Dusun atau perayaan ulang tahun dusun setiap bulan Sapar. Anganku kembali melayang ke masa kecil. Saat Saparan, kami bukan hanya menonton tarian prajuritan, waroan, wireng, soreng, tetapi juga menonton tarian dramlek yang dimainkan oleh ayah, kakek kami, dan saudara-saudara warga desa. Tanpa sadar, kami pun menonton sambil meniru gerakan mereka. Itulah yang membuat sampai saat ini, kesenian itu lestari tetap ada. Bagi kami, seni adalah jiwa kami. Zaman sudah modern. Kompor minyak tanah berganti dengan kompor gas. Namun, semua rumah di desa kami masih memiliki tungku perapian. Selain untuk memasak dan sebagai penghangat badan, tungku perapian juga berguna untuk membakar jagung dan ketela sebagai pengganjal perut saat kami pulang sekolah ketika ibu belum memasak dan masih bekerja di ladang, menanam sayur, jagung,
tembakau, sebagai unggulan daerah kami. Tambahin kok ngendira. Memang berarti dusun selalu kami rayakan dengan penuh makna, sebagai ucapan syukur kepada Sang Pemberi Hidup yang telah memelihara semua warga dan memberi hasil panen yang melimpah. Acara kenduri dusun selalu diikuti oleh semua warga, sebagai acara tradisi tanpa memandang agama. Tujuannya untuk memupuk rasa persaudaraan yang dipimpin oleh sesepuh desa. Waktu berganti, zaman berganti. Namun, alam dan tradisi tetap kami jaga lestari. Dengan wisata alam Sarangsewu, kami bangga bisa berbagi. Karunia itu tidak kami nikmati sendiri. Secerca harapan untuk pengembangan hadir. Sadar kegotong royongan saja belum cukup untuk bisa menyajikan budaya dan tradisi. Ayo dadi pangan dadi digelake. Kami anak-anak sering menunggu ibu dan nenek memasak tumpeng. Bagi kami, tempe, tahu, dan telur ceplok sebagai teman penyajian tumpeng adalah makanan spesial. Pada hari biasa, ibu hanya menyiapkan rebusan sayur, kerupuk, dan sambal. Nami kula Slamet Patono. Lah saking harapan kawula menika sepeh dusun Kendal menika tradisi dusun menika kesanipun menika dipun wonten generasinipun para kawula muda ing samangkih menika mboten saged dipun hapus awit menika sampun dados tradisi naluri menika nenek moyang kita ingkang sampun krunini wedal kala rumiyin. Seperti air tidak akan mengubah pohon yang kokoh besar, namun bisa menumbuhkan benih-benih baru, sang pewaris tradisi.